seorang wanita muda yang baru saja diangkat menjadi kepala polisi. Diam-diam, ia menyamar sebagai rakyat biasa dan berkeliling kota dengan sepeda motor tanpa pernah diduga ia melihat anak buahnya yang ternyata. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Mita duduk di kursi kayu di ruangannya yang sederhana. Nama lengkapnya adalah Komisaris Mita Sasmita, seorang perempuan muda yang baru saja dilantik sebagai kepala kepolisian setempat. Usianya baru awal 30-an, namun dedikasinya dalam menegakkan keadilan sudah tidak diragukan lagi. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia, namun beban di pundaknya terasa berat. Sejak pertama kali ia masuk ke kantor itu, desas-desus tentang pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi sudah sampai ke telinganya. "Kepala, kami tahu ini sulit, tapi sudah lama warga resah dengan kelakuan beberapa anggota," ujar Pak Suman, seorang warga tua yang datang langsung ke kantornya. Mita menyimak dengan saksama. "Mereka suka menilang tanpa alasan, Bu. Padahal tidak ada pelanggaran, tapi tetap saja mereka minta uang. Kalau tidak dikasih, surat-surat kami ditahan," lanjut Pak Suman. Mita mengangguk dan mempersilakan Pak Suman melanjutkan. Yang lebih parah, banyak orang akhirnya memilih menghindari jalan itu. Tapi bagaimana kalau itu satu-satunya akses ke rumah mereka? Mita memutuskan untuk melihat langsung bagaimana mereka bekerja di lapangan. Budi, ajudannya, tampak ragu. "Itu berisiko, Mbak," ucapnya. Mita menepuk bahu ajudannya. "Kalau bukan kita yang membereskan, siapa lagi? Aku ingin memastikan kalau polisi di kota ini memang bekerja untuk rakyat, bukan untuk dompet sendiri." Sersan Budi akhirnya mengangguk. Ia tahu, Mita bukan tipe pemimpin yang hanya bisa bicara. Jika sudah punya niat, sulit baginya membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Esok harinya, rencana dimulai. Mita mengenakan pakaian sederhana, jaket jeans usang, celana panjang, dan helm biasa. Tak ada satupun tanda bahwa ia adalah seorang polisi. Bahkan motornya pun sederhana. Motor butut yang dikendarai Lita hari itu dipinjam dari salah satu staf administrasi kantor, agar identitasnya tidak dikenali. Dengan hati-hati, ia melaju menuju jalan yang sering disebut-sebut sebagai lokasi pungli. Semuanya sudah ia siapkan, termasuk perekam suara kecil yang tersembunyi di balik jaket lusuhnya. Ia tidak tahu pasti apa yang menantinya di depan. Tapi satu hal yang pasti, ia akan membongkar kejahatan ini dari dalam. Langit pagi masih diselimuti kabut tipis saat Lita mulai menjalankan aksinya. Jaket jeans yang tampak lusuh membungkus tubuhnya, sementara helm murah menutupi hampir seluruh wajahnya, menyamarkan identitas asli sang komisaris. Hari ini, Lita bukanlah Komisaris Lita Sasmita. Hari ini, ia hanya seorang warga biasa yang hendak melewati jalan yang terkenal dengan pungli oleh oknum polisi nakal. Jalan yang dituju berada di pinggiran kota, lalu lintas tidak terlalu ramai, tapi cukup strategis untuk dijadikan ladang oleh mereka yang mencari keuntungan kotor. Lita menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Begitu memasuki area yang disebut-sebut sebagai titik rawan tilang, firasatnya semakin kuat. Di depan, dua orang polisi tampak berdiri santai di pinggir jalan. Mereka tidak terlihat berjaga untuk keselamatan, melainkan seperti sedang menunggu mangsa. Benar saja, hanya beberapa meter di depannya, seorang pengendara motor dihentikan. Lita memperlambat laju motornya dan mengamati dari kejauhan. "Si mana, Mas?" tanya salah satu polisi sambil melipat tangan di dada. Pengendara itu tergesa-gesa mengeluarkan dompet, lalu menyerahkan SIM dan STNK-nya. Polisi itu menerimanya, menatap sekilas, lalu mendengus. "Plat motornya kotor, mana bisa kebaca dari jauh. Ini bisa kena tilang, Mas." Lita mengernyit. Alasan itu jelas mengada-ada. Plat nomor motor itu memang agak berdebu, tapi masih sangat terbaca. Pengendara itu terlihat gelisah. "Saya bisa bersihkan sekarang, Pak. Tidak perlu ditilang, kan?" Polisi itu saling pandang dengan rekannya. "Kalau mau gampang, ya udah, ada uang rokok." Lita merasakan darahnya mendidih. Ini bukan sekadar dugaan, ini kenyataan. Tapi ia tidak boleh gegabah. Ia masih harus mengumpulkan bukti yang kuat. Tiba-tiba terdengar suara tegas, seolah perintah yang tidak bisa ditolak. "Minggir!" Lita menarik napas panjang dan menepikan motornya. "Ada apa ya, Pak?" tanyanya dengan suara polos, menyesuaikan perannya sebagai warga biasa. Polisi itu menatapnya dari atas ke bawah, lalu meminta surat-surat. Lita menyerahkan SIM dan STNK palsu yang telah disiapkan, tentu saja atas nama fiktif.
Satu polisi mengangkat alis. Helmnya tidak standar SNI, ucapnya dingin. Lita menahan diri agar tidak tersenyum sinis. Helm yang ia kenakan jelas memiliki stiker SNI di bagian belakang. Oh, maaf, Pak. Ini kan sudah sesuai aturan, jawabnya sambil pura-pura panik. Rekan polisi itu maju, ikut mengamati motor Lita. Ini motornya agak berisik. Knalpotnya nggak standar ya. Saya pinjam, Pak, saya kurang tahu soal itu, jawab Lita gugup, tetap memainkan peran. Polisi itu mendekat dan dengan suara pura-pura bijak berkata, "Ya, kalau nggak kasih, Mbak harus ikut ke kantor. Tapi kalau di sini ya, cukup kasih 50.000 aja, selesai urusan." Lita berpura-pura gelisah dan merogoh saku celananya, seolah sedang mencari uang. Dalam hati, ia menahan amarah. Ini bukan sekadar pungli, ini sudah masuk kategori pemerasan. Ia ingin sekali mengungkap identitasnya saat itu juga, menampar kenyataan ke wajah mereka. Tapi ini belum waktunya. Saya nggak bawa uang banyak, Pak, ucapnya pelan, mencoba mengulur waktu. Polisi itu mulai kehilangan kesabaran. Ya udah, kalau cuma segitu juga nggak apa-apa. Yang penting ada niat, Mbak. Suara mereka terekam jelas oleh alat di balik jaket Lita. Kini, bukti sudah di tangan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap semuanya. Lita melihat kedua polisi itu saling melirik dan menertawakannya. Ia mengepalkan tangan di setang motornya. Mereka pikir bisa lolos begitu saja, mereka pikir bisa menekan orang tanpa konsekuensi. Tapi mereka salah. Sangat salah. Dengan rekaman di tangannya, Lita tahu ini baru permulaan. Ia harus menyelidiki lebih jauh. Jika dua polisi itu bisa seberani itu, bisa dipastikan mereka bukan satu-satunya. Ini hanya ujung dari sebuah jaringan. Dan kali ini, ia tidak akan sekadar menyamar, ia akan membongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Malam itu, Lita duduk di meja kerjanya, menatap laptop yang memutar rekaman suara hasil penyamarannya. Kata-kata yang diucapkan oleh para oknum itu masih terngiang di telinganya, memicu kemarahan yang semakin membara. Ia tahu, dua orang tadi hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau pungli ini sudah terjadi selama bertahun-tahun, pasti ada pihak lain yang terlibat, mungkin dengan jabatan yang lebih tinggi. Lita segera menghubungi ajudannya. "Budi, aku butuh akses ke data laporan tilang selama setahun terakhir. Bisa kau dapatkan?" Di ujung telepon, Budi terdengar terkejut. "Ini serius ya, Bu?" "Serius sekali. Ini bukan lagi soal menangkap dua orang. Aku ingin bongkar semuanya." Data itu akhirnya diperoleh. Jumlah laporan resmi ternyata jauh lebih sedikit dibanding jumlah surat tilang yang beredar. Beberapa nama polisi muncul berulang kali dalam catatan, namun tidak ada satupun bukti bahwa uang denda disetor ke kantor. Lita mengusap dagunya. Ini bukti bahwa uang hasil pungli tidak masuk ke kas negara. Artinya, ada jaringan di dalam tubuh kepolisian yang mengelola ini semua. Namun, ia butuh cara lain untuk menggali informasi lebih dalam. Lita memutuskan untuk berbicara dengan seorang polisi junior yang ia percaya memiliki integritas tinggi. Di kantin kantor, Lita duduk berhadapan dengan pemuda itu. "Reza, kau sudah berapa lama bertugas di sini?" 3 tahun, Bu, jawab Reza sopan. "Kau tahu tentang pungli yang dilakukan di lapangan?" Mata Reza membesar, jelas terkejut. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang mendengar. Lalu ia berkata pelan, "Saya tahu, Bu. Tapi saya tidak bisa bicara sembarangan. Saya hanya polisi rendahan di sini." "Aku jamin keselamatanmu," ujar Lita tenang. "Yang aku butuhkan hanya kejujuranmu. Sejauh mana jaringan ini berjalan?" Reza menelan ludah sebelum akhirnya berkata, "Itu bukan kerjaan 1-2 orang, Bu. Mereka punya sistem. Uang dari tilang liar dikumpulkan setiap minggu, lalu disetorkan ke atasan tertentu. Kalau ada polisi yang menolak ikut, pekerjaannya akan dipersulit. Bahkan bisa dimutasi." Lita menggertakkan giginya. "Tapi, Bu, hati-hati," lanjut Reza. "Kalau mereka tahu Anda menyelidiki ini, mereka bisa melakukan apa saja." Lita tersenyum tipis. "Aku sudah siap menghadapi mereka." Berdasarkan informasi dari Reza, Lita menyusun strategi. Ia tidak bisa langsung menangkap para oknum tanpa bukti kuat. Ia butuh sesuatu yang membuat mereka tak bisa mengelak. Ia dan Budi sepakat melakukan operasi senyap. Kali ini,
Budi akan menyamar sebagai pengendara motor dan melewati jalan rawan pungli. Lita akan mengamati dari kejauhan dengan kamera tersembunyi. Sesuai dugaan, Budi dihentikan oleh dua polisi berbeda dari sebelumnya. Pola yang sama terulang, alasan tilang dibuat-buat, lalu muncul permintaan uang damai. Namun kali ini, Budi berpura-pura tidak membawa uang tunai dan bertanya apakah bisa membayar lewat transfer. Transfer ke rekening saya aja, Mas, kata polisi itu santai, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Itulah yang mereka butuhkan, bukti transaksi yang bisa dilacak. Malam harinya, Lita menghubungi kenalannya di bank untuk melacak identitas pemilik rekening tersebut. Hasilnya mengejutkan, rekening itu milik seorang petugas polisi senior, berpangkat lebih tinggi daripada polisi-polisi lapangan. Kini Lita yakin, uang pungli itu benar-benar mengalir ke atas. Dan ini bukan lagi tentang oknum, ini tentang sistem. Ke atas. Gumam Mita. Dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkannya, Mita tahu bahwa ia semakin dekat untuk membongkar seluruh jaringan pungli di kepolisian daerahnya. Namun satu pertanyaan masih menggantung di benaknya. Seberapa tinggi rantai ini berjalan? Dan, yang paling penting, apakah ia cukup siap menghadapi konsekuensinya? Mita menatap layar laptopnya. Besok, ia akan menghadap Kapolda untuk melaporkan semua temuannya. Namun, yang tidak ia ketahui adalah bahwa musuh-musuhnya mulai mencium gerak-geriknya. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Malam itu, Mita duduk di kamar yang gelap, hanya diterangi cahaya redup dari layar laptop. Dokumen-dokumen yang ia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir tersusun rapi. Rekaman percakapan, bukti transfer, daftar nama-nama yang terlibat, semuanya sudah siap. Namun hatinya terasa campur aduk. Besok adalah hari besar, hari di mana ia akan melaporkan semua ini ke Kapolda. Lalu ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor anonim. PM atau kau akan men. Ancaman itu tidak selesai terbaca. Tapi satu hal jelas, mereka tahu. Keesokan harinya, Mita melangkah masuk ke kantor Kapolda dengan langkah tegap. Di tangannya, ia membawa dokumen dan rekaman yang akan diserahkan langsung kepada pimpinannya. Namun di lorong menuju ruangan Kapolda, ia dicegat oleh seseorang, Komisaris Surya. Dengan nada rendah dan senyum tipis, Surya berkata, "Saya tahu apa yang sedang Anda lakukan. Anda menggali sesuatu yang seharusnya tidak perlu digali. Hati-hati, Bu Mita. Beberapa orang tidak suka kalau urusan mereka diusik." Mita menatap Surya tajam. Kini ia yakin, Surya adalah salah satu dalang di balik jaringan ini. "Justru karena ada orang seperti Anda, saya harus menyelidiki lebih jauh," balas Mita dengan suara tegas. Surya terkekeh, lalu mundur selangkah. "Baiklah kalau begitu. Saya harap Anda siap dengan semua konsekuensinya." Mita tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan melangkah masuk ke ruangan Kapolda. Di dalam hatinya, ia tahu, pertarungannya baru saja naik level. Di hadapan Kapolda, Mita menjelaskan semua temuannya satu persatu. Setiap bukti ia serahkan secara sistematis. Kapolda mendengarkan dengan ekspresi serius. Wajahnya semakin tegang ketika melihat data dan rekaman yang menunjukkan keterlibatan banyak anggota di bawahnya. "Ini bukan sekadar pungli biasa, Pak," kata Mita. "Ini sistematis. Ada aliran uang ke beberapa pejabat berpangkat tinggi. Jika kita tidak bertindak sekarang, mereka akan semakin berani." Kapolda menghela napas panjang. "Saya paham, Mita. Saya akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan menindaklanjuti." Namun, sebelum diskusi mereka berlanjut, suara gaduh terdengar dari luar ruangan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Sekelompok polisi berpakaian preman masuk, diikuti oleh seorang pria berbadan besar yang berdiri di belakang mereka, tersenyum lebar, seperti sedang menonton pertunjukan. "Maaf, Bu Mita," kata salah satu dari mereka. "Kami diminta membawa Anda untuk diperiksa. Anda diduga menyalahgunakan wewenang dan menyimpan informasi rahasia tanpa izin." "Apa maksudnya ini?" seru Mita, bangkit dari kursi. Kapolda tampak terkejut, namun belum sempat bicara, pria di belakang polisi preman itu maju dan menunjukkan surat perintah. Mita tahu, ini jebakan. Dan Surya ada di balik semuanya. Mita menatap tajam ke arah Surya, yang kini berdiri di ambang pintu dengan senyum kemenangan. Ia tahu, jika ia ikut tanpa perlawanan, maka semua bukti yang sudah ia kumpulkan bisa disita. Kasus ini bisa menguap begitu saja. Ia harus bertindak cepat. Dengan suara lantang dan tegas, ia berkata, "Baik, saya akan ikut. Tapi sebelum itu,
Izinkan saya memperlihatkan sesuatu. Ia merogoh saku dan mengeluarkan ponselnya, lalu menekan beberapa tombol. Mita menekan tombol di ponselnya lalu meletakkannya di atas meja. Saya sudah mengunggah semua bukti ke server pusat kepolisian dan mengirimkannya ke beberapa rekan pers, ujarnya tenang. Mereka mungkin bisa menahannya, tapi untuk saat ini, Mita telah memenangkan pertempuran pertamanya. Namun perjuangannya belum selesai. Ia tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Matahari pagi bersinar cerah di halaman kantor kepolisian. Udara yang biasanya terasa berat, kini lebih ringan setelah terbongkarnya jaringan pungli yang melibatkan sejumlah oknum polisi. Suasana institusi itu berubah drastis. Mita duduk di ruang kerjanya, menatap laporan hasil penyelidikan yang telah dirampungkan oleh tim internal. Lebih dari 10 orang terlibat, mulai dari petugas lapangan hingga perwira tinggi. Semuanya telah diamankan dan akan segera menghadapi proses hukum. Kapolda sendiri menelepon Mita pagi itu, menyampaikan apresiasi atas keberaniannya. Namun bagi Mita, pujian bukanlah tujuannya. Ini adalah soal tanggung jawab moral dan profesi. Meski begitu, satu pertanyaan terus menghantui benaknya. Apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Setelah kasus terungkap, Kapolda mengambil langkah tegas. Semua anggota yang terlibat pungli tidak hanya dipecat, tapi juga diproses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, dilakukan perombakan besar-besaran di internal kepolisian. Beberapa pejabat yang sebelumnya terindikasi membiarkan praktik korupsi kini dimutasi bahkan diberhentikan. Mita pun mengusulkan sistem pengawasan baru agar kejadian serupa tidak terulang. Salah satu idenya adalah menerapkan body kamera untuk petugas lapangan, agar setiap interaksi dengan masyarakat bisa dipantau dan terekam secara transparan. Tentu tidak semua orang menyambut baik ide itu. Aduh, nanti malah bikin kerja nggak nyaman, keluh salah satu petugas. Namun Mita menjawab tegas. Kalau kita melayani masyarakat dengan jujur, kenapa harus takut? Perubahan memang tidak mudah, tapi jika ketidakadilan dibiarkan, maka korupsi akan terus menyebar. Kisah Mita membongkar jaringan pungli menjadi sorotan media nasional. Media sosial ramai membicarakan namanya. Kita butuh lebih banyak polisi seperti Ibu Mita, tulis seorang pengguna Twitter. Semoga ini jadi awal reformasi kepolisian yang lebih bersih. Namun tak semua komentar bernada positif. Percuma, nanti juga ada lagi yang korupsi. Sistemnya udah bobrok dari dulu, tulis pengguna lain. Mita membaca komentar-komentar itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sudah lama terkikis. Butuh lebih dari sekadar satu tindakan untuk mengembalikannya. Suatu sore, Mita mengunjungi warung kopi kecil di pinggir jalan, tempat yang dulu sering ia gunakan untuk mengamati keadaan saat menyamar. Pemilik warung, Pak Seno, menyapanya dengan senyum lebar. Wah, sekarang saya bisa bilang, saya pernah ngobrol sama orang penting, katanya sambil tertawa. Mita tertawa kecil, lalu berkata, banyak orang terbiasa menganggap ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal. Tapi kalau dibiarkan, ketidakadilan akan terus terjadi. Pak Seno mengangguk. Kalau kita diam, yang jahat akan terus berkuasa. Tapi kalau kita berani, harapan itu selalu ada. Terima kasih, Pak, ujar Mita. Karena sapaan seperti ini yang membuat saya yakin, perjuangan ini tidak sia-sia. Jangan pernah takut melawan ketidakadilan, sekecil apapun itu. Jika semua orang berani mengambil sikap, maka perlahan sistem yang korup bisa runtuh. Kejujuran dan keberanian itu menular. Selama masih ada orang-orang seperti Mita, harapan untuk keadilan tidak akan pernah padam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberanian dan kejujuran adalah kunci utama dalam membangun masyarakat yang adil. Mita tidak hanya berani membongkar kejahatan di institusinya sendiri, tetapi juga menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari satu langkah kecil, dari satu orang yang berani mengambil sikap. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering menjumpai ketidakadilan, baik dalam bentuk kecil maupun besar. Namun pertanyaannya, apakah kita akan memilih diam dan membiarkannya terus terjadi, atau berani melawan demi perubahan? Perubahan memang tidak mudah. Kadang kita akan menghadapi tantangan dan cibiran. Tapi tidak akan pernah ada perubahan jika tidak ada yang memulai. Sampai kapan kita harus membiarkan ketidakadilan terus terjadi? Keberanian, sekecil apapun, bisa membawa dampak besar. Dan jika satu orang berani mengambil sikap, maka lingkungannya pun bisa ikut berubah. Itulah pelajaran berharga dari kisah hari ini. Jangan lupa untuk terus berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar hidup kita senantiasa diberkahi.
Jika kisah ini bermanfaat, tinggalkan komentar di bawah dan bagikan kepada orang-orang terdekatmu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.